Selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan, mengikuti persekutuan doa ini, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan dalam persekutuan bersama dengan orang percaya lainnya. Sekalipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kita percaya bahwa Roh Tuhan mempersatukan setiap kita. Mari saya ajak setiap kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tidak pernah berubah dari hari ke hari. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Saudara, mari pakai waktu ini untuk mengingat kembali kesetiaan Tuhan. Mari pakai waktu ini untuk mengingat kasih setianya yang tidak pernah berubah. Sekalipun musim demi musim berubah, hari demi hari berganti, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah layu di hidup kita. Sungguh kasih-Nya tidak terbatas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
Sungguh ku bersyukur. Mari ingat kembali kesetiaan Tuhan. Mari ingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari ingat kembali berkat pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Dan mari pakai momen ini untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, untuk meninggikan Dia, untuk memuliakan Dia, untuk mengenang kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Jiwa kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Hati kami menaikkan syukur yang terdalam kepada Engkau. Dan bibir kami mau memegahkan kebesaran kesetiaan Tuhan yang tidak pernah layu dalam hidup kami. Kami mau memasyurkan nama-Mu yang kudus. Kami mau memuji-muji Engkau untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang tidak terbatas, tidak pernah habis dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Dimuliakanlah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, doa adalah saat di mana kita boleh berbicara, boleh menyampaikan apapun isi hati kita kepada Tuhan tanpa berpura-pura, tapi secara jujur boleh menaikkan apapun di hadapan Tuhan. Kita berdoa karena kita sadar kita membutuhkan Tuhan. Dan kita ini tidak ada apa-apanya di luar Tuhan.有些事我只想要对
耶稣，我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦中眼中流下，我知道你为我唱，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。Saudara, mari setiap kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Adakah pergumulan berat yang sedang menekanmu saat ini? Adakah beban berat yang mungkin sulit untuk engkau ceritakan kepada orang lain? Mari sampaikanlah itu kepada Yesus. Mari sampaikan itu kepada Bapa yang mengasihi kita. Mari ceritakan segala pergumulan beban berat itu kepadanya. Tidak perlu berpura-pura. Tidak perlu merasa kuat. Tapi biarlah kita boleh datang dengan segala kelemahan kita. Dengan segala ketidakberdayaan kita. Sebab Dia mendengar, Dia ada untuk kita. Mari naikkan doa saudara di hadapannya, di hadapan Allah yang mendengar dan memahami isi hati kita. Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang bergumul berat, kalau ada di antara jemaat-Mu yang bergumul karena keluarga, ataupun mungkin karena sakit yang mereka alami, kalau ada di antara mereka yang bergumul dengan berbagai kesulitan yang lain, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau boleh menyatakan diri-Mu kepada mereka, Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan Engkau dekat. Biarlah tangisan air mata yang dikeluarkan membuat mata hati mereka semakin jernih untuk melihat Tuhan ada bersama dengan mereka. Berikanlah bahu yang kuat kepada mereka, Tuhan, kaki yang kuat untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Biarlah Engkau yang menopang dan menunjukkan kasih setia-Mu. Menunjukkan kebaikan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu
yang datang memohon kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita juga nyatakan ketidakberdayaan kita menghadapi berbagai situasi kondisi yang tidak pasti, kondisi yang senantiasa berubah, hal-hal yang mungkin ada di luar kendali kita, dalam negara kita. Mari saat ini kita naikkan doa kita untuk bangsa kita. Biarlah saudara boleh ambil waktu ini secara leluasa untuk berdoa bagi negara kita. Apapun yang menjadi beban saudara yang ingin saudara doakan bagi bangsa ini, mari sampaikan itu kepada Tuhan. Di tengah ketidakberdayaan, di luar kendali kita, percayalah bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Nah, mari kita berdoa bagi bangsa kita. Amin. Mari kita juga menaikkan doa bagi gereja kita. Ada terlalu banyak hal yang mungkin kalau dipikirkan secara pikiran manusia, kita tidak sanggup. Tapi mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang memiliki gereja. Mari serahkan kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Saudara juga boleh pakai waktu ini untuk menaikkan doa bagi gereja kita. Naikkanlah doa yang menjadi beban yang ingin saudara doakan. Entah itu terkait dengan majelis baru yang telah terpilih, entah itu terkait untuk majelis-majelis, aktivis, untuk hamba Tuhan, untuk setiap komisi, ataupun untuk setiap jemaat. Mari naikkan doa kita bagi gereja kita. Tuhan, inilah seruan doa dari anak-anak-Mu yang datang kepadamu.
dengan penuh kerendahan hati dan ketidakberdayaan. Kami percaya Engkau mendengarnya, dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau pasti akan memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak-Mu yang datang meminta dan memohon. Terjadilah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya mau mengajak kita menaikkan satu lagu yang berkaitan dengan tema khotbah dari Mazmur 35 yang akan kita renungkan bersama. Di dalam segala hal, janji Tuhan tidak pernah berubah, dan Dia berada di pihak orang-orang yang takut akan Dia. Percayalah, Tuhan akan membela kita. Dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan tanda wawang setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, ada jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami
untuk kami boleh memahami firman yang sebentar lagi akan kami dengar, yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong juga hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam sekali lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 35. Kalau saudara ada Alkitab di dekat saudara atau di handphone, saudara boleh melihat Mazmur 35, satu bagian yang cukup panjang. Saya akan membacakan bagi setiap kita mulai dari ayat yang pertama hanya sampai ayat yang ke-18. Mazmur 35 ayat 1 sampai 18, beginilah firman Tuhan. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah dia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak ku kenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya yakin setiap kita pasti pernah mendengar peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Pasti pernah dengar ya. Saya dari SD juga sudah hafal peribahasa ini. Air susu dibalas air tuba, artinya kebaikan dibalas kejahatan. Saya hafal luar kepala sampai saat ini, meskipun saya tidak tahu air tuba itu maksudnya apa. Saya yakin juga 80% di antara kita juga nggak tahu ya air tuba itu sebenarnya apa. Nah, saya baru tahu kalau tuba itu adalah sejenis akar tumbuhan menjalar yang secara tradisional dipakai untuk menjadi racun ikan. Jadi akar tumbuhan ini biasanya akan dipotong dan dikeringkan selama beberapa hari. Setelah itu akan ditumbuk lalu dicampur ke dalam air. Dan setelah dicampur ke dalam air,
air tuba ini akan mirip menjadi seperti cairan, seperti susu. Nah, air tuba yang mirip seperti air susu ini akan dituang ke sungai untuk meracun ikan. Dan beberapa saat kemudian, ikan-ikan di sungai itu akan mati seketika karena racun tuba tersebut. Nah, jadi peribahasa ini tepat sekali untuk menggambarkan bagaimana orang yang berbuat baik, yang kasih air susu itu dibalas dengan kejahatan. Dikasih air tuba yang mirip seperti susu, tapi sebenarnya adalah racun. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami hal ini. Saudara berbuat baik kepada orang lain, tapi orang itu malah membalasnya dengan kejahatan. Saya kira ini adalah hal yang sangat kejam, bukan? Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita pada umumnya berharap orang itu juga bisa balik berbuat baik kepada kita. Kalaupun dia tidak bisa membalas kita dengan kebaikan juga, tidak apa-apa kalau dia tidak bisa balas kebaikan kita. Asal janganlah balas kebaikan kita itu dengan kejahatan. Sungguh hal yang kejam, bukan? Hal yang jahat sekali. Kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Dan saudara, Daud mengalami hal ini. Di ayat 12 dia katakan, mereka itu membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Kita memang tidak tahu konteks apa atau cerita apa yang melatar belakangi peristiwa Daud menuliskan Mazmur 35 ini. Tapi kita bisa tahu pasti bahwa Daud mengalami sebuah ketidakadilan. Dia mengalami sebuah kemarahan, kekecewaan, sakit hati karena kebaikannya itu dibalas dengan kejahatan. Di ayat 13 sampai 15 dikatakan, waktu mereka itu sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku seolah-olah temanku atau saudaraku yang sakit. Tapi waktu aku tersandung jatuh, mereka itu bersuka cita dan malah melawan aku, menista, mengolok-olok aku. Air susu dibalas dengan air tuba, bukan? Jika saudara pernah mengalami hal ini, apa yang akan saudara lakukan? Atau jika seandainya saudara menjadi Daud, apa yang akan saudara lakukan? Kebaikanmu dibalas dengan kejahatan. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud dalam Mazmur 35 ini ketika kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Bagaimana dia merespon terhadap hal ini? Yang pertama kita bisa melihat dari ayat 1 sampai 10 bahwa Daud itu tidak memungkiri perasaan marah dan kecewanya. Dia tidak memungkiri rasa itu, melainkan dia membawa rasa marah itu di hadapan Tuhan. Nah, bahkan rasa marah ini dia ungkapkan dengan cara mengutuki atau mengumpat musuhnya. Lihat saja di ayat 1 sampai 8. Terlihat sekali nada kemarahan dari Daud. Dia berharap musuhnya itu seperti sekam di bawah angin, didorong oleh malaikat Tuhan. Dia berharap supaya jalan mereka itu gelap dan licin, malaikat Tuhan mengejar mereka dan mereka itu bisa jatuh, bahkan dia berharap mereka itu musnah. Kok bisa sih Daud mengucapkan kata-kata yang seperti itu? Kelihatannya sangat jauh dari ideal seorang anak Tuhan ya. Bagaimana mungkin seorang Daud pemazmur itu bisa mengungkapkan kata-kata yang seperti itu? Nah saudara, Mazmur 35 ini digolongkan ke dalam imprecatory psalms atau mazmur kutukan. Kita bisa menemukan mazmur kutukan ini di beberapa mazmur yang lain, di mana pemazmur juga melakukan hal yang sama. Dia mengumpat, mengutuki musuhnya, seolah-olah dia menginginkan musuhnya itu jatuh atau mengalami kemalangan. Tapi harus diingat, Daud menaikkan doa ini bukan dengan niat untuk membalas dendam. Tapi dia dengan jujur datang di hadapan Tuhan. Dia mengungkapkan perasaannya dengan jujur di hadapan Tuhan. Dalam kondisi yang terpuruk, Daud datang kepada Tuhan dan berbicara apa adanya kepada Tuhan. Termasuk rasa marahnya yang menginginkan musuhnya itu jatuh.
Nah saudara, inilah salah satu hal yang paling saya suka dari Mazmur. Yaitu pemazmur itu ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak pakai topeng. Dia berani belak-belakan di hadapan Tuhan, dia berani tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Dia mengungkapkan dengan jujur keinginannya, supaya Tuhan itu bisa melawan orang yang melawan dia. Saudara, pemazmur ini datang kepada Tuhan sebagai manusia biasa yang tidak kehilangan kemanusiaannya. Sebagai manusia normal yang punya rasa, punya hati, pasti akan merasa marah, sakit hati, kecewa ketika dia diperlakukan tidak adil. Daud tidak menekan atau mengabaikan perasaan marah yang muncul. Dia memproses perasaan ini dengan sehat, yaitu dengan datang ke hadapan Tuhan dan membawa rasa marah itu. Saudara, waktu kita marah dengan seseorang, kita pernah kan rasanya pengen sekali bisa balas dendam dengan orang itu. Kita rasanya pengen orang itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Saking marahnya kita itu seolah-olah pengen meremas-remas orang itu, kemudian kita lempar dan kita buang ke tong sampah. Atau saking marahnya kita dengan orang itu, mungkin kita pengen memasukkan racun ke minumannya, bukan? Perasaan-perasaan ini kayaknya wajar. Dalam perasaan marah kita mungkin ya kita pengen muncul niatan itu, muncul pikiran-pikiran seperti itu. Dan kadang-kadang perasaan ini hanyalah ekspresi dari rasa marah kita. Kita tidak sungguh-sungguh punya niat untuk mencelakakan orang itu. Kita sih nggak sungguh-sungguh pengen mengambil tindakan untuk melakukannya. Benar ya? Kita kalau sungguh-sungguh pengen melakukan itu gawat juga ya. Nah sebenarnya inilah yang dilakukan oleh Daud, saudara. Di dalam Mazmur ini, dia tidak punya niat jahat sama sekali. Dalam Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan itu tidak mau mendengar doaku. Jika Daud itu punya niat jahat, tentu Tuhan tidak akan mendengarkan doanya. Tapi Tuhan mendengar doa Daud. Itu sebabnya di ayat 9 sampai 10 dia bisa berkata, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya? Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasinya. Daud memproses kemarahannya dengan sehat, dengan mengungkapkan itu secara jujur di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Ini hal yang pertama. Yang kedua, Daud merespon dengan membawa perkaranya itu di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat ini dari ayat 11 sampai 18. Setelah mengungkapkan kemarahannya, Daud curhat kepada Tuhan. Dia menceritakan semua yang dia alami. Dia kasih tahu Tuhan bagaimana dia sudah berbuat baik kepada orang-orang itu, tapi mereka membalasnya dengan yang jahat. Daud memohon Tuhan untuk bertindak dan membelanya. Daud itu seolah-olah seperti sedang berada di dalam sebuah ruang pengadilan dan dia menyerahkan perkaranya ke hadapan Tuhan dan menceritakan apa yang dia alami. Saudara, poin pertama dan kedua ini mengarahkan kita pada poin yang ketiga. Daud bisa memproses rasa marahnya pada Tuhan dan dia bisa membawa perkaranya di hadapan Tuhan karena dia percaya Tuhan akan membelanya. Daud yakin Tuhan akan membelanya. Dia yakin bahwa dia tidak bersalah. Dan dia juga yakin bahwa Tuhan itu selalu berada di pihak orang yang benar. Dan pada waktunya nanti Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Daud yakin Tuhanlah hakim yang adil yang akan membela orang yang benar. Maka kita bisa melihat perubahan mood dari Mazmur ini. Dari awal Daud datang kepada Tuhan dengan membawa rasa marah, rasa kecewa, rasa sakit hatinya itu. Tapi di akhir, di ayat 27 sampai 28,
kita bisa melihat ada satu nada sukacita yang diungkapkan oleh Daud. Dia berkata, biarlah bersorak-sorak dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan aku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Saudara, waktu Daud itu datang kepada Tuhan dalam doanya yang jujur dan apa adanya, Tuhan mendengarkan dan memberikan kelegaan kepadanya. Bahkan Tuhan memberikan keyakinan kepada Daud bahwa sekalipun saat ini Tuhan kelihatannya belum bertindak, bukan berarti Tuhan tidak membelanya. Saudara, waktu kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, kita bisa merespon dengan dua hal. Yang pertama, kita bisa merespon dengan balas dendam atau revenge. Kita bisa melihat banyak film, banyak drama yang membahas tentang ide utama balas dendam. Memang kalau ditonton film yang seperti ini kelihatannya seru sekali ya. Dengan balas dendam, kita pikir kita bisa merasa lebih baik karena orang itu juga ikut mengalami apa yang kita rasakan. Padahal sebenarnya balas dendam hanya akan menambah kebencian dan kepahitan dalam hati kita. Dan tentu Tuhan pun tidak ingin anak-anaknya melakukan hal itu. Tapi yang kedua, saudara, kita bisa merespon dengan avenge, yaitu membawa perkara kita kepada Tuhan karena kita yakin bahwa Tuhan akan membela kita. Kita tidak main hakim sendiri, tapi kita membiarkan Sang Hakim Agung itu yang akan membela kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Inilah juga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus pun mengalami hal yang sama seperti yang Daud alami. Dan menarik sekali kalau saudara lihat dalam Mazmur ini, Yesus mengutip Mazmur ini dalam Yohanes 15 ayat 25. Dia berkata, mereka itu membenci aku tanpa alasan. Nah, kalimat ini sama persis dengan Mazmur 35 ayat 19 bagian akhir. Pelayanan Yesus memberikan banyak sekali kebaikan bagi banyak orang. Dia menyembuhkan orang yang sakit, Dia memberi makan banyak orang. Tapi orang-orang ini justru membalas kebaikan Yesus dengan kejahatan. Kalau kita lihat orang-orang ini justru adalah mereka yang memberikan suara untuk menyalibkan Yesus. Tapi Yesus tidak balas dendam. Dia malah memohon Bapanya untuk memberikan pengampunan kepada mereka itu. Yesus menyerahkan dirinya dan menyerahkan orang banyak itu ke dalam tangan Bapanya. Yesus taat pada misi dan kehendaknya. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, apakah ada kemarahan, ada kekecewaan, ada rasa sakit hati yang masih engkau simpan, yang masih engkau pendam, yang belum engkau proses sampai hari ini? Apakah saudara masih menyimpan rasa marah, rasa kecewa, rasa sakit hati kepada seseorang yang mungkin pernah menyakitimu? Ataupun kepada seseorang yang mungkin pernah menjahati kamu, berbuat jahat, berlaku tidak adil kepada saudara? Mungkin saudara belum bisa melupakan rasa sakit itu. Saudara mungkin belum bisa mengampuni orang itu, bahkan melihat wajahnya saja sudah muak atau jijik. Karena saudara masih ingat betapa beratnya rasa sakit, rasa marah yang disebabkan oleh orang itu. Saudara bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pemazmur dalam Mazmur 35 ini. Ambillah waktu secara pribadi, hanya saudara dengan Tuhan. Nanti praktekkan di rumah, saudara ambil waktu sendiri,
bersama dengan Tuhan, datanglah kepada Tuhan, membawa rasa marah, rasa sakit hati, dan rasa kecewa itu. Ungkapkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Saudara, ungkapkan kemarahanmu kepada orang itu. Saudara ceritakan apa yang saudara alami, apa yang dilakukan oleh orang itu kepadamu. Waktu saudara ceritakan itu, saudara ingat kembali peristiwa itu, mungkin akan terasa sangat sakit, karena luka itu mungkin dibuka kembali. Saudara kembali mengingat apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, mungkin akan terasa sakit pada saat itu. Tapi ingatlah saudara, ketika Tuhan membersihkan kita, ketika dia memotong ranting-ranting yang busuk, ketika dia memotong rasa pahit, rasa kecewa itu, prosesnya memang sakit. Tapi ingatlah setelah itu dipotong, setelah itu dibersihkan, saudara akan mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Dan ketika Tuhan datang, ingin memulihkan kita, Dia ada di dekat kita. Yakinlah bahwa Tuhan ada di pihak saudara dan Dia akan membela engkau. Tuhan ada di pihak saudara dan Dia akan membelamu. Saudara akan lihat dan rasakan bagaimana Tuhan itu sendiri yang memberikan kelegaan kepadamu. Saudara akan lihat dan rasakan bagaimana tangan Tuhan yang penuh kasih itu membersihkan kita dari segala rasa marah, kepahitan, dan kekecewaan itu. Engkau akan dipulihkan dan Tuhan akan memampukanmu untuk melepaskan pengampunan. Mari kita tundukkan kepala dan kita ambil waktu untuk merenungkan firman ini sejenak. Mari kita minta Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keberanian kepada kita untuk datang, memohon Dia membersihkan, memohon Dia memulihkan kita dari setiap luka-luka yang mungkin pernah kita alami. Dan biarlah Tuhan memateraikan firman ini dalam hati setiap kita. Dan kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk satu mazmur yang indah yang boleh kami renungkan hari ini. Biarlah setiap kami boleh belajar untuk memproses rasa marah, rasa kecewa kami dengan sehat, dengan kami datang di hadapan Tuhan, dengan kami tampil apa adanya di hadapan Tuhan, tanpa memakai topeng, tanpa kepura-puraan. Dan biarlah Engkau menolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah mereka boleh bergumul bersama dengan Engkau. Biarlah mereka boleh memproses setiap luka, emosi mereka yang mungkin pernah dialami kepada Tuhan. Dan kiranya Engkau yang memulihkan dan membela mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silahkan mengambil waktu teduh kembali. Persekutuan doa kita malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.